jamaah rahimakumullah. Malam hari ini kajian kita adalah tentang rohani kita di dalam keseharian kita, baik berumah tangga, bermasyarakat, bernegara, lebih-lebih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada hakikatnya manusia akan dimintai pertanggungjawaban kelak nanti di yaumil qiyamah. Kalau kita seorang suami akan dimintai pertanggungjawaban oleh anak dan istri kita. Tidak ada istri yang masuk neraka karena suaminya, tapi banyak yang masuk neraka karena suami, karena istrinya. Dengekeun. Tidak ada seorang istri yang masuk neraka karena suaminya, tapi banyak seorang suami yang masuk neraka karena istrinya. Nanti kita akan temukan jawabannya. Dan ini berlaku bukan hanya sekedar kepada kita yang sudah berumah tangga, tapi kepada kalian yang belum berumah tangga, menjadikan ini PR, pelajaran kelak nanti bisa memahami ini semua. Para jamaah rahimakumullah, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Jangan sekali-kali kalian mengaku dirimu adalah suci, mengaku dirimu paling benar, mengaku dirimu paling dipuji, dan terlebih daripada tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. A'lamu bimanittaqa adalah terkecuali dia orang-orang yang takwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil ini firman Allah. Jangan sekali-kali kita merasa paling suci, merasa paling benar, merasa paling dan sebagainya. Karena semuanya nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'lamu bimanittaqa, terkecuali kita betul-betul takwa di hadapan Allah. Yang artinya para jamaah rahimakumullah, di dalam kehidupan kita manusia, terkadang kita merasa diri kita ini paling paling iya, paling sebenar-benarnya kita. Baik itu dalam kehidupan kita berumah tangga, bermasyarakat, bernegara. Kita tidak usah berbicara terlalu tinggi, terlalu luas negara, lingkungan rumah tangga saja. Kalau kita merasa diri kita paling iya, paling dan sebagainya, maka jangan harap apa yang kita laksanakan semuanya akan menjadikan ibadah di hadapan Allah. Maka di awal tadi saya sampaikan tidak ada seorang istri yang masuk neraka karena suaminya, tapi banyak suami masuk neraka karena istrinya. Dengan dalil ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa setiap laki-laki itu adalah pemimpin bagi yang dipimpinnya, terutama adalah kaum wanita. Maka kita sebagai para suami, sebagai para pemimpin, sebagai orang-orang yang dipercaya baik itu di masyarakat ataupun di dalam rumah tangga sebagai suami, jangan kita semau-maunya mengatur apa sesuai dengan keinginan kita. Satu. Yang kedua, mungkin di dalam hati antum semua bertanya-tanya, kenapa banyak istri yang tidak masuk neraka
tapi justru adalah suami yang banyak masuk neraka karena istri. Istri adalah tanggung jawab kita. Anak-anak adalah tanggung jawab kita. Maka kalau kita tidak bisa menuntun, tidak bisa mengarahkan ke arah yang lebih baik, maka kelak nanti anak dan istri kita akan menuntut di hadapan Allah. Lebih-lebih lagi kalau umpama mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, membiarkan kepada istri kita, kemudian terbuka aurat, kemudian segala macam bentuk kehidupannya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka inilah kelak nanti akan dimintai pertanggungjawaban seorang suami. Tapi Ustaz, kami sudah ngasih tahu, sudah memberikan yang lebih baik tentang pengertian, tapi tetap saja dia angkuh, tetap saja dia kekeh kepada pendiriannya, sehingga apa yang terjadi? Maka di sini para suami mohon maaf, yang harus kita laksanakan adalah pertama adalah sering saya sampaikan, memberikan pengertian, memberikan pelajaran, memberikan apa yang bisa dipahami oleh istri kita. Itu tentang agama, tentang fikih. Maka ajarin istri itu bab salat, ajarin istri bab taharah, ajarin istri itu bab istinja. Karena perempuan adalah, mohon maaf saudara-saudara, di samping dia adalah melahirkan, dia juga ada pekerjaan rutinitas bulanan yang namanya haid. Belum lagi dia melahirkan, belum lagi nifas. Nah, ini adalah tanggung jawab seorang suami yang harus memberitahu. Ini mohon maaf kalau digali mungkin secara sedetil-detilnya kepada kehidupan kita dalam rumah tangga, mohon maaf. Ada yang sudah anaknya 12, cucunya 24, mandi wajib saja belum bisa. Tapi dia ngaji Ustaz tiap minggu, ngaji dia tiap bulan. Wallahu alam bimuradih. Entah ngajinya apa yang dia dapatkan. Tapi kita sebagai suami berkewajiban untuk memberitahu, nong, niat mandi hadas besar, niat mandi haid. Karena niat mandi haid dengan mandi hadas besar aja beda itu. Pengertiannya hampir sama, cuman artinya jelas-jelas berbeda. Belum lagi setelah dia melahirkan ada yang namanya mandi wiladah, nifas, belum lagi nifas wiladah. Kalau nifas dia setelah melahirkan, wiladah setelah melahirkan 40 hari. Ini kalau dites semua ini istri-istri ente semua nih, untung sira mau moda Rabina Sur. Tapi tetap tanggung jawab, orang bisa. Ini kalau ditanyain satu anak sudah 4, kemudian prakteknya kita masih salah, tidak sesuai dengan aturan agama, maka wajar jangan nyalain anak. Ketika si anak tidak sesuai dengan aturan Allah, tidak sesuai dengan harapan orang tua, atau kita dalam prakteknya saja tidak sesuai dengan aturan agama, cari cing bedong ngerti. Padahal maka panteknya hoeng ya, nang jenggot doang. Jenggot mah anu panjang, anu leubet gitu. Ini kewajiban. Jadi perlu. Satu, yang kedua, ketika kita melihat istri kita tidak menutup aurat, kemudian tidak diberitahu, kemudian tidak ditegur, kemudian tidak dipraktekkan,
Sama sekali tidak ada arahan untuk memberikan arahan yang lebih baik, sama sekali tidak ada untuk menunjukkan ke arah yang lebih baik, sama sekali. Tapi kalau kita sudah memberikan pengarahan yang lebih baik, ngajak sudah, ngasih tahu sudah, bahkan bahan-bahannya pun sudah kita siapkan di situ, maka disitulah yang berlaku di sini, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, baru nyampe tuh. Artinya sudah lepas tanggung jawab kita. Maka lamun saya pribadi janjian dipit kita mah. Ngasih tahu sudah, ngajak sudah, memberitahu sudah, ngasih tahu hukum-hukumnya sudah, tapi masih begitu saja. Ya sudah, berarti nanti di yaumil kiamat jangan nyalahin. Jangan nyalahin nanti. Lagi mora rabi na petang-tang peteng-teng gitu dong baik. Sehingga ribut kita, ya kan? Maka yang penting ada ikhtiar dulu. Ada ikhtiar dulu. Hari ini memakai kerudung nama bagus, bagus kerudung nama. Hari tiba atas dada kehandap, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dideleng salah, orang dideleng lumayan. Ustaz, ini mode harus harus tahu, harus gaul, harus ngikutin zaman. PA mikir. Dalam surah At-Taubah itu jelas-jelas. Kalau ngebaca surah At-Taubah, ente buka itu surah At-Taubah ayat sekian, saya lupa ayatnya. Di situ bahkan wajib hukumnya. Wajib. Disinilah jamaah rahimakumullah, kalau kita sudah ngebuka tentang ini, masya Allah, lagi-lagi ini adalah berkenaan dengan kehidupan kita. Maka saya pribadi belum sanggup untuk ke arah yang lebih baik seperti ini, belum, hanya mampu berusaha dan berusaha. Yang penting tadi ada ikhtiarnya. Artinya ngarahin sudah, ngajak sudah, ngasih tahu sudah, ini hukumnya begini-begini loh. Tapi kekeh baik, jojong baik, ya sudah, lepas tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita lepas. Yang penting giliran turu bareng mah kudu dirobekeun. Ini susah saudara-saudara kalau kita sudah ngomongin masalah ke sini. Maka ayat yang dibaca tadi kalau dijabarkan panjang, ini jelas sampai 2 lembar penjelasan sampai bagian. Penjelasannya saja sampai 2 lembar, padahal ayat cuma fala tuzaku anfusakum wa a'lamu bimanittaqwa. Ayat ini firman Allah tapi tidak tercantum di dalam surah ayat apapun di dalam Al-Quran, termasuknya adalah hadis qudsi. Dia firman Allah tapi dia adalah tidak tercantum di dalam ayat Al-Quran. Artinya kedudukannya lebih tinggi daripada hadis Nabi. Disebut hadis qudsi. Maka buat kita para jamaah rahimakumullah, yang penting ikhtiar dulu ya. Ikhtiar dulu, kemudian setelah ikhtiar masih juga begitu baru berdoa. Berdoa, masih saja kita berdoa, sudah tiap malam berdoa, ya Allah tolong bukakan pintu hidayah istri saya ya Allah supaya dia mau begini. Masih sampai ke liang lahat. Ya sudahlah, pasrah kepada Allah. Pasrah kepada Allah. Bukan karena kita yang salah mencari istri, tapi karena memang adalah kita yang belum betul-betul menemukan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seutuhnya. Ini susah, sulit, gak gampang saudara-saudara, gak gampang. Saya cuma menjelaskan saja.
Ustaz ngomong pinter bisa. Pemastikan Ustaz karaokean gak tiap poe bener kalau bentuk karaokean meriut hulu. Ibu gue beneran ya. Kadang-kadang mau duet sama saya. Jadi nggak masalah. Yang penting udah kayak ikhtiar helanya. Ikhtiar dulu. Setelah ikhtiar baru. Kemudian para jamaah rahimakumullah, laknatullahi alal kafirin wa laknatullahi alal kadzibin. Saya potong saja penjelasan yang tadi, sebenarnya masih 2 lembar, cuma lama dijelaskan. Itu diambil poin yang paling pentingnya sajalah. Laknatullahi alal kafirin wa laknatullahi alal kadzibin. Apa yang disebutkan di dalam Al-Quran, jangan sekali-kalian melaknat akan seseorang, kata Imam Al-Ghazali. Kata Imam Al-Ghazali, jangan sekali-kali kalian melaknat seseorang. Artinya melaknat seseorang ini kita menghina seseorang, mengolok-olok orang lain. Ini yang terjadi, kita yang dipertontonkan di medsos itu. Ya dalil nata. Laknatullah alal kafirin wa laknatullah alal kadzibin. Jangan sekali-kali kalian melaknat orang lain meskipun orang itu adalah rendah di hadapan kita. Belum tentu orang yang kita hina itu mulia lebih daripada kita. Justru sebaliknya, orang yang kita hina mungkin dia mulia di hadapan Allah. Jangan merasa dengan sholat kita yang sudah bagus, jangan merasa dengan pengajian kita yang sudah hebat, jangan kita bangga dengan harta yang kita miliki, jangan merasa gagah dengan ilmu yang ada dalam diri kita. Karena semuanya adalah titipan itu semua. Kalau Allah mau mengambil, tidak ada lagi alasan buat Allah. Jangan bangga dengan sholat kita, jangan bangga dengan ilmu kita, jangan bangga dengan harta kita. Kita ini kadang-kadang, Masya Allah, mohon maaf saudara-saudara, baru kita sholat 1 minggu, Masya Allah, ngatur kita mah. Baru kita paham tentang masalah wudhu, baru soal wudhu doang. Tapi ketika menyalahkan kepada orang lain, persis seperti menyalahkan wis kayak iane bae. Maka mohon maaf kepada saudara-saudara, kalau saya pribadi ketika melihat seseorang itu salah, cukuplah saya yang beristighfar, astagfirullahaladzim, baru saya toel, yuk main di rumah, anak apa guys, mau ulin mbak ulin. Insyaallah datang ke rumah, diberi kopi, diberi hakanan, diberi rokok, karak, nong begini nih. Kita kan enggak. Dari mana lu dalilnya lu? Siapa yang ngajarin lu? Siapa gurunya begitu lu salat lu? Laju baik. Ujung-ujungnya apa yang terjadi? Oh Islam, malas gua sama salat di sini nih. Enggak benar semuanya. Nah kalau sudah antum semua ngomong, malas gua sholat di sini, nggak benar semuanya. Sudah sebenar apakah diri anda semuanya? Tapi lamun ngelmu, beda dari ngelmu mah. Orang yang ngelmu mah beda deh, langsung baik. Gua pengen tahu sampai mana lu ilmu lu. Tah, eta ngaranna aja manu ngelmu tah. Iya. Itu bahaya tuh. Padahal mah kita ditanya karena rukun syahadat begitu ngerti rukun syahadat ya sabaraha. Rukun syahadat be ngabogaan rukun, ngabogaan sunnah, ngabogaan makruh. Itu syahadat doang, syahadat. Encan ngalaksanakeun salatna, encan ngalaksanakeun ibadahna. Orang mah bangga karena ibadah orang bangga. Terus biasa baik. Ya alhamdulillah lumayan ngaji di majelis zikir atau kopu rajin. Apa jawaban antum semua? Mestinya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dulur terus terang saja, saya ketika dipuji oleh orang lain bangga, tapi justru malah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi ketika orang itu Ustaz ngaji naon, saya baru ucapkan alhamdulillah ya Allah, masih ada orang yang sayang sama kita.
Hati-hati saudara-saudara, ketika Anda dipuji, justru itu sebaliknya adalah hinaan buat ente. Sebaliknya, ketika ente dicerca, ketika ente dihina, disitulah Allah punya cara untuk menaikkan derajat seseorang. Paham? Mulai angguk-angguk karena doa, praktekeun. Hari angguk-angguk karena mau bisa KBG. Balik mati dia. Apa ya yang Ustaz omongin tadi ya? Ngotak palingnya. Jamaah rahimakumullah, tidak banyak karena waktu jualan. Nanti juga ada pertanyaan-pertanyaan. Maka kalau saya simpulkan, yang pertama tadi, jaga keluarga kita ya. Keluarga kita. Ayat di dalam surah At-Tahrim itu jelas. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Nun didinya makelam komariah nunna naro. Artina eta nun bener-bener negeskeun kudu ngajaga urang tina neraka. Jelema nu ariman, jaga keluargamu, jaga anak-anakmu, jaga saudara-saudaramu dari siksa api neraka. Allah enggak ngomongin. Allah tengah bejaan, jelema-jelema nu iman, jaga tuh negara lain, henteu teu kitu. Tapi Allah ngomongkan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum nar, jaga keluargamu, saudaramu, ahli-ahlimu. Siapa saudara kita? Saudara kita ini banyak saudara-saudara kita. Ada yang berkaitan secara silsilah keturunan darah, ada dia juga itu saudara yang ada di lingkungan kita, ada saudara yang seiman dan seakidah, ada saudara yang sebangsa dan setanah air. Mana yang kita duluin? Kita kadang-kadang kebalik saudara-saudara, ngebelain yang di sana, sementara ada tetangga kita mah kelaparan. Nabi Musa alaihissalam ketika dia di Bukit Turisina bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala berbentuk nur cahaya. Nabi Musa bertanya, ya Allah, ibadah nu mana ya nu paling diterima ku Allah? Cek Nabi Musa, apakah ibadah salat? Cek Allah, Musa, salat mah keur dia, salat mah untuk dirimu, salat mah buat dirimu, bukan untuk orang lain. Maka dina ayatnya ge tanha anil fahsya'i wal munkar. Terus apalagi ya Allah, kalau memang salat ini yang bukan betul-betul diterima olehmu ya Allah, apakah puasa? Musa, puasamu adalah untuk ibadahmu, untuk menjaga hawa nafsu daripada dirimu. Terus apalagi, apakah zakat? Zakat pun Musa ibadahmu, untuk menjaga apa yang ada di dalam hartamu dibelanjakan di jalan Allah. Terus apa ya Allah, ibadah yang betul-betul diterima olehmu ya Allah? Allah menjawab jadinya Musa, ibadah yang paling diterima olehku adalah ketika ada tetangga kanan kiri depan belakang kelaparan, sementara kamu pun dalam kelaparan, tapi kamu mendahului orang yang lebih kelaparan itu. Eta ngerti tuh? Ia mau boro-boro ayah beda menta-menta, jelma iya deh cenah. Boro-boro Ustaz nek mereka dinya kula bagekeun eueuh. Mangkana telok ngawaroko. Padahal mah itu Nabi Musa alaihissalam, masyaallah. Riwayat Nabi Musa alaihissalam tanding Allah. Ketika di Bukit Turisina bertemu dengan Allah,
ibadah mana yang paling diterima oleh Allah? Salat bukan, puasa bukan, zakat bukan. Ternyata ibadah ketika ada orang yang membutuhkan, itu yang didahulukan. Kalau kita mantu boro-boro, tuh orang mau boro-boro, jangankan lu, gua aja ngutang nih rokok, boro-boro ngasih lu, boro-boro gua sedekah, boro-boro gua mau bantu ini. Hesek lur hesek. Kedua kesimpulannya adalah ayat di pertama tadi adalah huwa a'lamu bimanittaqa, utawi iku adalah wong sing pada takwa. Artinya orang-orang yang takwa, yang betul-betul dia mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala, dijaga. Karena mohon maaf nih dulur-dulur, ngaji orang fikih, kitab naon be diaji, kitab Fathul Mu'in, kitab Riyadhus Shalihin, Fathul Qarib diaji, Kifayatul Ahyar diaji, aya nu paling tinggi Jawamul Jami diaji. Ari fikih teh pagawean awak, fikih teh pagawean syariat. Eta fikih nu diatur ku Allah, diaturna ku fikih eta. Salat diaturna ku fikih, puasa diaturna ku fikih. Pagawean awak, ubudiyah ngaranna ibadah. Orang fikihna hebat, salatna rapi, bacaanna paseh, tapi hatena can manteng urang ka Allah. Naon ilmuna tasawuf, tarekah. Urang geus nyampe ka dieu nya encan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ngabentak nama bener tadi ge bener, ada ngabentak nama doang nyen. La ilaha illallah, la ilaha. Tas teu nyawana mah sama ngabentak yang ngaudangkeun HS. Nya ngabentak lain ngabentak semangat lain ngaudangkeun HS. Bener, tapi itu geus lumayan bagus daripada henteu. Lumayan bae daripada henteu, geus ulah pipiluan doang deung-deungeun. Nu penting urang mah geus zikir sampai bagus, zikir lisan geus bagus. Hate mah geus sarua bae, hate geus hate ge masih mikir nu lain-lain. Sarua bae saya ge. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ingat kana ieu, ingat kana itu. Moal bener. Mal bener. Nges nyampe orang tapi fikihna bagus, salatna rapi, bacaanna bagus, hatena nges manteng. Tapi orang can ngaji kana akhlakul malakut anu disebut adalah ma'rifatullah, can bisa jauh kene orang mah jauh. Boro-boro nek kana anu ma'rifat tarekatna kecan, urang mah syariat teh bisa acak-acakan. Syariat bebas acak-acakan orang mah. Bersolih di mana, takbir di mana, rukuknya di mana, sujud di mana, can benar. Sementara Nabi ngajarkan as-salatu fi waqtiha, fi awali waqtiha, salatlah kalian pada awal waktu. Boro-boro Allahu akbar, Allahu akbar. Embe kege dodok sajan maning. Ya kan? Kamu dong si Medi masih di luhur lapon kene. Namun bisa macet mana nak benopai Allah aja ditunda. Namun bisa mah kabeh termasuk saya. Allahu akbar, Allahu akbar. Malah cek incu mah. Opi itu udah azan. Ya incu nyahoan kana azan. Ada orang naon ngajawabna. Rokok belum habis tuh. Kalah ku orok orang pan ge. Can orang macan nyampe. Terus bagaimana Ustaz kalau dia sholatnya seperti itu? Itu pun geus bagus, lur bagus. Daripada lu bulak-balik budak-budak bola hiji ninggalin sholat.
Yang udag-udag bola sholat mantep. Anu dijual coba majelis zikir atap anu dijual bagus daripada ente. Atuh ngesini kondangan bae ulang udag-udag bola. Mangga dihajar ku hujan dari eta. Modus bener. Kesasa orang banyak dulur-dulur. Anu ketiga, kesimpulanana adalah bahwa jangan sekali-kali orang tangga rendahkan orang lain, jangannya. Arek salat tarek henteu arek salat mah urusan manehna jeung Allah nya. Ulah sampaikan ta model kieu, Ustaz dia mah telok salat, main mah telok ngaji. Kumaha lamun pae urusan ulah atuh terserah, ari ugah bau urusan. Ari bakal nadisin kana dosa urusan. Geus urang mah tetep bae geus, tetep bae muamalahnya. Ulah bang ieu. Sebab hampura dulur-dulur, hampura kiwari orang geus dicontohkeun ku Allah, diperlihatkan oleh Allah. Ilmu nu aya di dunia geus diangkat ku Allah. Ilmu Allah nu aya di dunia sudah dicabut oleh Allah. Lain ilmuna, tapi orang-orang yang punya ilmu, orang-orang yang mengamalkan ilmu itu diangkat, dicabut oleh Allah, diwafatkan oleh Allah. Mohon maaf kalau ada bupati meninggal, besok lusa sudah ada yang menggantikan. Tapi kalau ada kiai ulama yang wafat, belum tentu 20 tahun yang akan datang. Besok lusa mungkin saya dipanggil, dijemput oleh Israel, mati, wafat. Adakah di antara kalian yang meneruskan ini pengajian? Oh, hari jenggot nasi meyakinkan. Cocok budak dua jenggotan kabeh. Nu hiji Ustad Basalamah ngomong-ngomongkeun masalah bid'ah beta. Hadapan Ustad Basalamah persis potonganna dong susah gitu tah. Make pecina gitu jenggotna gitu. Eta ngomongin kana bid'ah. Tahlil bid'ah, ngariung bid'ah, maehan job aing. Atuh. Jelema na jenggotan ngomongna dina YouTube goblok. Jelema ieu. Ari Gus Bahaman teu miring pecina. Henteu. Mana? Nah, jadi saudara hadir rahimakumullah, mudah-mudahan orang kabehan dijauhkeun tina sifat-sifat anu sok mencelaknya. Abatir ieu anu bakal anu ngaleungitkeun pahala orang ngaji. Urang balik ke dieu aya tatangga keur ngadu gapleh, main gapleh bae ulah. Lewat melewat bae nya cukup urang istighfar astagfirullahaladzim. Ulah ieu mah ustaz istighfar mah kula istighfar tapi milu diu ka dinya goblok ngaranna. Ulah si anu deuleng nginum tuak bae nginum ieu teuing ke. Ulah ieu mah jojong urang ngomongkeun jojong nyadiakeun gelasna. Berarti tidak ada pencegahan apa tidak sesuai dengan ayat anil faksa wal munkar dong Ustaz. Bukan itu saudara-saudara. Islam itu ada 3 macam kategori. Kalau dia sanggup dengan mental, dengan fisik, silakan dengan fisik. Tidinya lah disebut orang nek bener-bener nangtungkeun agama mah. Tapi bakal mudarat apa henteu? Kan begitu. Kalau mudarat enggak usah. Cukup ku nomor 2 ku lisan.
Kulisan juga yang bagaimana? Tegur. Cara menegurnya bagaimana? Ulah jelema keur mabok, ditegur ku ente, teu meunang dia ieu haram. Puguh jelema keur mabok. Nu aya urang digebugan ku jelema mabok. Engke datang geus anteng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Woi tumben lor, kapan je kabarnya? Wawai, gitu tah. Kumaha? Wes kita mah pengen ngobrol bae. Boleh nama waroko, mau kopi. Teu boga duit Ustaz, maling. Dengan lisan, dengan yang bijaksana. Teu bisa gana Ustaz, dia lamun ngomong seolah-olah enggak terima itu mah geus deugel, geus katutup pintu hatena. Selitkeun tina doa setiap orang santas salat, santas orang ngadoakeun diri urang, santas orang ngadoakeun indung bapa, santas orang ngadoakeun kana guru-guru urang kabehan muslimin muslimat. Selipkeun ka di akhir ya Allah. Kula ngadoa ya Allah, kula ge can pantes ye ngadoa kana anjeun ya Allah anu maha suci. Tapi mudah-mudahan melalui doa kaula ya Allah sipulan dibukakan pintu hatena kitu kuduna urang mah teu antepkeun bae kayak paeh. Bodoh amat ting antepkeun kayak modar mah kitu mah antepkeun bae ulah diopen kayak paeh. Bener paeh. Hati-hati saudara-saudara ya. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari hal-hal seperti tetap kurang ikhtiar, berdoa. Mudah-mudahan artinya apa yang disampaikan, apa yang kita pelajari, laksanakan sesuai kemampuan dan keilmuan masing-masing. Ulah terlalu tinggi-tinggi amat, jangan juga orang terlalu artinya ngoyo-ngoyo amat seolah-olah orang ieu pangnyana. Merendah itu boleh tapi bukan berarti kita direndahkan. Nah, ingat ya. Merendah itu boleh tapi bukan berarti kita direndahkan. Paham tuh? Paham ya? Ada juga istilah padi itu semakin dia berisi, semakin dia menunduk. Nah kalau kita padi itu nunduk terus, ujung-ujungnya kabebas dinandut, dina letak. Jadi harus punya artinya konsep yang betul-betul. Pertama, jangan sampai orang ingkar kepada Allah. Anu kedua, jaga diri orang tina hal-hal anu mencelakai karena diri orang. Anu katilu keluarga orang jaganya. Sesuai kemampuan baik, berusaha terus. Selebihnya adalah Allah Subhanahu wa taala anu nentukeun. Penting orang aya usaha, aya ikhtiar. Allah alam muradi. Mudah-mudahan bermanfaat. Ka Allah kabehan orang minta hampura. Karena orang mah sifat manusia tempatna dosa, tempatna salah, tempatna poho. Kesempurnaan mah hanyalah milik Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Monggo lamun aya pertanyaan sok dipertanyakan. Saya cukupkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.